Mixer ini kita sebut mixer monitor, khusus untuk di stage, di panggung. Fungsi mixer dia mengolah segala masukan sumber-sumber suara di mix untuk dikeluarkan, bisa untuk monitor, bisa untuk istilahnya mixernya kita sebut mixer FOH, front of house, mixer utama. Ya, bagian-bagian dari mixer ini ada input dari awal. Ini kita sebut input XLR, input balance, yang biasa digunakan untuk mikrofon, musik juga bisa, untuk peralatan musik. Cuman saja untuk peralatan musik di sini karena dikondisikan keadaan sekarang ini tidak ada yang menggunakan DI box, jadi semua sistemnya direct dari ampli atau dari alat musik. Nah, ini adalah input mix XLR. Terus yang di bawahnya line input, ya, line input. Kan ini ada ini mic, ini line. Bedanya apa ya mas? Yang XLR sama Yang XLR ini balance. Yang sifatnya apa? Kabel balance, kabel 3. Line ini Yang mana mas? yang ini nih, yang jack biasa, jack kode jack Oh, 5 meter maksimal. 5 meter. Biasanya kalau udah lebih 5 meter ada noise. jarak atau panjang kabel? Panjang kabel. Panjang kabel. Kalau yang XLR ini berapapun 100 meter pun dia masih aman. Masih oke. Paling ada sedikit-sedikit pengurangan, tapi dia tidak ada noise karena ada sistem balance-nya. Berarti sebenarnya lebih bagus yang XLR. Pakai balance. Jauh lebih bagus. Tuh. Yang input, terus di bawahnya ada insert. Insert ini adalah kalau kita mau menggunakan efek internal. Insert ini terdiri dari input dan output. Di jack ini nih isinya input dan output. Kalau yang lain-lain kan ini hanya input semua kan. Yang lain juga. Kalau yang insert ini 3. Jadi modelnya jack stereo, tip, ring, slave. Jack yang TRS. 3 itu ya, 3 strip ya? Jadi di sini yang tipnya banyak macam-macam sih. Ada yang tipnya ini input, ada yang ringnya ini output, yang slave-nya itu adalah ground. Nah ini jadi kalau input dia ngirim dulu. Misal kita ada pakai insert ini ya, kita ngirim, tak masuk, ngolah dari preamp, dikeluarkan lagi. Jadi istilahnya dia bolak-balik di sini aja, masuk begini, ngolahnya di dalam sini, efek internal. Karena ini kita nggak dipakai, nggak usah kita inin lah. Terus yang selanjutnya ada tombol gain. Bentar mas, maksudnya kalau misalnya saya pakai efek gitar gitu, Bisa masuk lewat Bisa sini. masuk situ? Input outputnya dari efek ya? input, tek, keluar lagi, masuk ke sini lagi. Makanya dia ada 3 kabel input output di insert ini. Jacknya harus jack stereo. harus jack stereo. Di sini. Gimana gak? Ngerti gak? Tapi kalau saya kan biasanya langsung ke sini nih ya. Iya, kalau sekarang kondisinya kan input, output, apa dari gitar, input ke efek, outputnya langsung ke sini kan, ke line in. Bisa juga diolah dari, sebenarnya di efeknya itu nggak ada insertnya juga. Jadi bagusnya tuh kalau udah pakai insert, plak, udah connect kabel insert ke sini, jadi ngolah langsung. Istilahnya pakai internal efek di sini. Di mixer ini? Di mixernya kalau pakai efek sendiri gitu. Bisa juga di pokoknya macam-macam deh, pokoknya ada buat equalizer juga bisa di sini. Sistemnya insert. Nah ini kan tuh ada 3 kabel tuh, ada penjelasannya tuh, out, in, ground. Ya, ini keterangannya kira-kira seperti itu. Nah, untuk bagian input ini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan
Kira-kira udah jelas belum? Udah, belum. Hah? Apa pertanyaannya? Belum ada. Belum ada. Tapi udah ngerti maksud dari ini Anak elektro dia. inputnya ini. Jadi di sini ada input ada 2, XLR dan mono istilahnya ya. Input mic dan input line. Kira-kira seperti itu untuk input. Dan besaran balance gain-nya pun beda. Channel ini gain XLR itu lebih Ini tuh yang bawah itu ya mas, yang putih itu. yang ini. Dia lebih kecil masukan inputnya. Tapi kalau yang ini lebih besar masukan inputnya. Jadi perbandingannya misalnya kalau kita masang di gain jam 12, di sini dipakai mic ini ya, suara itu nggak terlalu besar. Tapi kalau kita pindahin ke lain dia akan naik. Jadi posisinya kurang lebih setengahnya yang XLR ini, pilihan gainnya, kapasitas gainnya. Berarti bagusan yang XLR. Bagusan XLR di mana-mana, lebih balance. Ini kenapa nggak pakai yang XLR? Karena kemarin kan rencana mau pakai DI box kan, rencana pakai DI box, terus belum sampai apa namanya, belum sampai terpenuhi lah gitu kan. Kalau di iBox itu misalnya dari instrumen ke di iBox dulu baru ke sini atau Iya, instrumen masuk DI box, input, outputnya masuk ke mixer. Saya nggak bawa sih DI box-nya. tapi kan jaraknya nggak terlalu jauh. Makanya kalau jarak ini kan jarak terdekat kan, nggak masalah pakai kabel lain. Kalau di jarak jauh udah pasti noise. Karena kan ada suara radio masuk. Tadi kan pakai di iBox, maksudnya kalau mixernya yang dipakai langsung semua Iya. ya, bukan nggak pakai mixer ini gitu Ya, ya. jadi dia fungsi DI box ada yang merubah sinyal unbalance menjadi sinyal balance, lebih stabil. Noise kecil, berkurang noise lah, jauh berkurang. Oke, gimana? Clear bagian input? Ya, terus kita lanjut gain. Gain ini adalah master volume dari tiap-tiap instrumen. Coba ada yang bisa mainin PSR atau apa gitu? Ini aja Kak, demo aja Kak. Cara ngukurnya besaran gain dari sini, PFL. Itu jam berapa di sana ya? Settingan Jam 12 itu. Jam 12. ya. Gini. Ini PFL ini kita bisa untuk ngukur besaran gain per channel ya. Kalau kita mau ngecek ini PSR kan, besaran gainnya. Ya. Yang dinamakan headroom posisi 0 dB. Jadi tengah ya. Iya. Posisi 0 dB ini kira-kira. Nah, segini aman. Pokoknya ada Kuning itu. cek kuning, naik sampai sini nggak apa-apa nih, asal jangan mentok nyala merah. Itu bahaya karena dia akan merusak ya, merusak input mixer. Jadi kita main aman aja kok di sini. Kita main senormalnya itu tadi ini posisi di jam 3. Tapi kan ini mas, di keyboard kan juga ada volume tuh. Ya. Nah itu Itu traktornya mesti gimana ya mas? mesti dibilangin, jadi sama-sama komunikasi pemain itu. Ini jangan sampai full ya, jangan sampai mentok. Maksimal tuh jam 2 posisi.
Jadi jadi komunikasi pemain tuh harus ini juga Iya. ya, maksudnya ada nggak boleh langsung full 100% nggak boleh sampai full gitu. karena mempengaruhi semua. Makanya kita atur dulu semaksimal mereka jam 2 atur paling topnya ya jam 2. Yang penting mereka dapat di monitor. Coba hidupin lagi demonya. Ini nggak perlu on mas? Ntar belum. Oh belum. Kita penjelasan game dulu. Ya. Ya besaran ini masih aman ya segini ya, normal nih. Kecil pun nggak apa-apa, di bawah dia juga nggak apa-apa. Asal jangan begitu tuh. Apalagi udah sampai melotot tuh kalau terus. Segini aman deh. Ya. Terus di bawahnya ini kompresor. Saya nyalain. Kompresor itu ada untuk mengopres gen masuk di batas, jadi dia nggak bisa nyelonong begitu aja, dia akan dibatasin. Jadi maksudnya sama ya semua ya, apa maksudnya misalnya kayak gitar main Heeh. ada yang keras ada yang lembut gitu, Iya. dia jadi sama ininya. Kurang lebih seperti itu. Terus lagi lah. Nggak bisa otomatis ya kak? Bisa juga di monitor ya. Oh itu aux. Bukan. Karena aux itu ya, aux satu ya Mas? Ini saya mainin kompresor ini. Kalau ke kiri lebih nahan, ya kan? Dia lebih ngompres di frekuensi low ini nih. Ini ada keterangannya. Kalau normal begini nih, nyelonong. Set, ambil diagonal. Kalau dia kompres, dia akan nahan di sini. Nahan di frekuensi high juga. Nih kalau dikompres begini nih. Kalau dilepas, dia nol. Ngerti fungsinya ini? Ini kan fungsinya bersama kayak gen berarti ya Mas? Atau gimana? Enggak. Dia ini di bawah strukturnya gen. Jadi dia akan membatasi input masuk ke gen itu. Dari gen diolah, bukan input masuk dari gen diolah untuk masuk ke sini nih, nahan di sini nih. Besaran masuk ke input sini. Berarti kan diatur pertama gen dulu ya Mas? Yang harus pertama gen didapetin. dulu. Iya, pertama gen dulu. Oh ya, ini ada satu lagi nih, ada tombol. Di bawah gen ada tombol. Ini buat gain. Di mixer biasanya ada 2. Ya. Ini kalau kita pencet, dia akan lebih kecil suara. Potong. Ya, dia akan lebih kecil suara. Jadi kalau kita lepas lebih gede. Emang nggak seberapa, sudah persennya dari 100 turun ke 80 kalau kita pencet yang ini. Biasanya kita turun dari 100 turun ke 80. Biasanya itu difungsikan kalau misalnya udah 0 pencet yang ini nih 0 tapi kondisinya masih gennya tinggi. Nah, kita pencet main ini nih, plak dia akan nurunin. Misalnya gennya udah Iya, kecil. gennya 0, udah habis 0, tapi ininya masih masih tinggi. Pencet ini buat nurunin. Di sini saya pakai buat drum karena tadi saya lihat drum itu udah pluk, udah clipping. Oke, kira-kira tahu fungsinya yang ini ya. Dari 3 ini, pokoknya yang ini dia akan membatasi gen masuk ke sini. Sini, Iya, prosesnya baru ke begini. sini. Dari sini gue proses masuk ke sini. Setelah dikompres ini dia masuk ke sini nih.
Nah ini EQ ya. equalizer channel namanya. Terdiri dari high, mid, low. Yang ini adalah high, ini pokoknya high dia hanya mengatur di frekuensi tertentu. Ini istilahnya gainnya equalizer yang ini nih. Yang ini gain equalizer high. Dia high-nya udah fix di frekuensi berapa kalau yang ini. Ada di mixer high-nya ada setelannya lagi ini seperti ini. Kayak middle. Ini middle. Di sini frekuensi 250 Hz sampai 5 kHz. Di sini. Jadi kalau kita main begini nih. Mau dicobain nggak? Nih, pakai drum. Boleh. Nah, saya keterangannya saya pencet ya. Hilang sih. Itu gainnya 0 ya mas? Nol. Karena kalau saya los potong ini. Terus kayak hilang. Nah, di sini kira-kira 20% gitu. Kita main flat dulu ya. Yang ini untuk nambah frekuensi high, treble ya. Ke kiri makin mendem, makin low, makin ke low frekuensinya. Ini makin tinggi. Kalau ini namanya flat, kita main di tengah. Jam 12 ya. Oke, udah ngerti di sini. Sekarang yang middle. Middle-nya ada 2 ya mas? Ya, ini frekuensi, ini untuk frekuensinya. Ini untuk gain-nya. Gain middle maksudnya? Gain middle. Gain misal frekuensi ini 250. Ini kira-kira ada di 400 nih ya. 9 ya. Hah? Ya angka 9. Ya, ini kalau ini bisa kita atur. Oh. Nggak harus fix. Harus fix ya. Frekuensi segini kurang lebih gini. Kalau kita nolin berkurang kan, kalau ada low-nya hilang. Ya. Kalau kita naikin jam 12 ya kan? Kalau kita naikin ke kanan frekuensinya lebih mid, jauh lebih mid, jauh lebih middle. Pengaturan ini selera masing-masing, Nggak ada pakemnya ya? nggak ada vakumnya, maka selera masing-masing. Nah kalau itu style flat aja dulu. Nanti ya, ini udah tahu belum? Ya. Ini untuk frekuensinya, ini untuk gain frekuensi. Sekarang yang low itu sama ada pokoknya ini. Ini cuma untuk frekuensi low. Makin ke kanan makin tambah bass. Kalau ke kiri makin hilang. Ya kick-nya hilang. Iya. Kita ambil flat aja. Jelas? Jelas. Pokoknya settingan ini selera. Nggak ada aturan baku juga. Yang penting nggak bikin pengong aja. Oke, kita lanjut ke aux. Aux ini kemarin sengaja disetting untuk aux 1 untuk keluaran monitor depan.
dengan AUX 1 untuk masing-masing. Sambungnya kemana sih Mas? Dari monitor ya ini kabel ini? Iya, dari ini langsung ke monitor. Monitor satu doang atau? Iya, di jumper, di istilahnya di Seri. connect ya, di paralel. Nah, ini besarannya nih untuk monitor depan. Depan ya. Masing-masing Iya. peralatan ya. Ini adalah Volume monitor itu ya Mas? iya. Ini kita bisa bilang Nge-balance. Enggak. bukannya subwoofer ya, subnya deh, pokoknya bagian dari ini bagian dari channel dikirim ke AUX. Ini masternya nih, master AUX. Oh gitu. Jadi kalau saya turunin ini master AUX 1 ya, dengerin ini nggak akan keluar di depan. Oh. Nutup. Tutup. Ini master Iya, AUX Master dari masing-masing AUX ini. Ya, semuanya. Master ya. Ini ada AUX 1, AUX 2, AUX 3. 1, 2, 3. Atur flat jam 12 tetap. Amannya ya jam 12. Semua juga kalau misalnya ini mau digunakan yang AUX 2, setelahnya jam 12. AUX 3 juga. Kalau ini kan mengirim dari AUX 1, proses outputnya di sini nih. Outputnya AUX 1, AUX 2, AUX 3. Ini adalah bagian dari ini, masternya nih. 1, 2, 3. Untuk pembagian channelnya di sini. 1, 2, 3. Kira-kira gimana? Paham sampai situ? Nah, ini ada tombol namanya tombol pre-pause. Maksudnya apa tuh? Maksudnya gini nih. Jadi kalau ini kayaknya seperti kalau ditekan dia pre. Maksudnya pre, dia tidak melewati ini. Nggak usah. Oh ini fader itu ya? Ya, dia tidak melewati fader. Jadi istilahnya langsung direct ke sana. Cek. Berarti mainin ini nggak bisa, tapi yang ini gitu maksudnya? Enggak sama tetap. Maksudnya kalau ininya 0, dia nggak akan keluar di sini. Normalnya seperti itu. Coba kita coba deh. Kotor ya. Oh sorry, ini buat channel AUX 2 doang. Nah, ini buat AUX 2. Kita matiin dulu lampunya biar gak jeduk. Apanya Mas? Speaker. Dimatiin? Matiin dulu. Ntar saya pindahin kabel. Oke, boleh dinyalain. Ini dulu lah. Sorry. Kotor. Banyak yang kotor. Nggak pernah kepake soalnya. Kemarin pakainya AUX 3 ya, sama AUX 1. Oke, ini posisi namanya pos. Nggak keluar suara kalau kita lihat ini. Harusnya keluar nih. Kenapa dia nggak keluar? Ini kalau dia direct kotor ya. Ini posisinya dipencet atau enggak? Enggak. Enggak. Oh. Jadi ini posisi pos. Dia harus lewat sini dulu baru keluar.
ini feeling dong. Hah? Ini sama Iya. ini feeling dong. Kalau jatuhnya. di posisi di sini ya. Oh, Kalau kita pencet beda. Berarti kalau yang tadi kalau dipencet dia direct langsung kan? Direct, nggak Ya, pakai ini nggak pakai lagi. Bisa. berarti kalau mau mendengar kualitas suara mixingan sini sama dengan yang di FOH pakai yang AUX 2 ini ya Mas? Maksudnya ini kan main berarti udah blendingan antara gitar segala macem kan? Iya. Kalau di seperti itu kan kita kan di sini kan belum bisa diatur. Selera kan kalau Oh, di sini iya, iya. kan. Kita kalau bassnya kencang di sana juga ikut kencang. Oh. Makanya saya bikin dia itu dibikin aux sendiri untuk monitor sendiri, untuk ngirim ke sana sendiri. Kira-kira seperti itu. Om, Ya, perhatikan fungsinya ya. Ini maksudnya pre post. Kalau pre, kalau kita tekan dia akan direct, tidak melewati ini. Khusus untuk aux 2 ya. Kalau kita lepas post, dia harus main master utamanya ini, main di fader. Oke, kalau kita balik ke 1, dimatiin dulu. matiin dulu biar aman. Oke. Kalau di aux 1 kita nggak perlu pencet ini lagi. Iya. Takutnya kalau kita pindahin di main di aux 2, ntar ada yang dipencet, ada yang enggak, jadi Iya. semua nggak seragam. Betul betul. Jadi saya main di aux 1 biar khusus Simpel. khusus untuk di sini main di aux 1. Aux 2, terus aux 3. Aux 3 ini fungsinya hampir sama sama aux 1. Nggak pakai sistem ini. Jadi direct, hanya aux 2 aja. Gimana? Udah paham di sini? Paham. Oke, kalau ini adalah Ending ya. panning. Kita nggak pakai panning di sini kan, kita main istilahnya main mono aja. Tapi misalnya kayak gitar sama, misalnya ada gitar ada dua nih, rhythm sama melodi misalnya. Itu misalnya pakai panning perlu nggak sih Mas? Maksudnya misalkan dua-duanya kan Bisa. frekuensinya agak sama tuh. Ya bisa. Misalnya satu main right left gitu. Cuman intinya ya kayak kemarin ini kan 2 kabel. Di sana juga inputnya harus 2. Jadi main stereo, bener-bener stereo. Jadi misalnya kalau gitar 1 rhythm main di left, kurang lebih begini misalnya begini. Melodi di kanan. Jadi nggak tubrukan. Itu di sini berfungsi, maksudnya berfungsi ke sana juga. Berfungsi ke sana juga. Jadi nanti mainnya di speaker utama aja buat ngirim. Tapi di sini enggak. Iya di sini mono aja ya. Cuma buat di speaker utama aja. Jadi speaker rhythm sebelah kiri, melodi sebelah kanan jadi jatuhnya. Kurang lebih seperti itu. Panning namanya. Balance. Balance. Balance kalau di tip balance. Kiri kanan. Oke. Jadi gimana diulang yang gitar 1 gitar 2 tadi Mas? Misalnya gitar 1 rhythm, channel 1 buang ke kiri, agak ke sini. Jadi Oh, nggak iya. ngegulung gitu. Kalau ngegulung itu Nggak lah, ngerti dua-duanya ya. nggak beradu. Melodi sampai segini. Oh gitu. Oke oke oke. Pencarian gitu. Nah, ini selera juga, mau maksimalin ke kiri, mau main di rhythm khusus di kiri, Iya. melodi di kanan, Ya terserah. oke. Yang jelas balance-nya di 12 kan? Iya, Ya, maunya oke. di 12. Oke, udah ngerti sampai sini? Oke. Terus yang ini, tau lah, on off On off ini semua. untuk ngidupin channel per channel. Ini mati dia kan, kalau ini nggak keluar di sini, ini baru diproses keluar. PFL, Tadi ya. pre-fade listening. Jadi kita mendengar sebelum ini, sebelum fader. Pre-fade listening kayak ngukur. Sebenarnya kalau kita pakai headphone, bisa mau denger, kayak ada headphone ya. Ini bisa nih kalau kita pencet, dia akan solo sendiri. Misal suara drum, udah drum keluar kalau kita pencet PL. Kita untuk ngukur masternya. Meskipun mainnya bareng-bareng semua. Meskipun main-mainnya bareng-bareng, kalau kita pencet ini, dia akan matikan frekuensi yang lain. Apa channel Solo yang lain? ibaratnya kalau di DAW itu solo gitu ya. Ya, seperti itu. Solo. Dia untuk ngukur sinyal masuk yang
Fungsinya dia sama sama ini, pokoknya kaitannya dia sama ini nih, gain Gain. sama ini. PFL. Tapi tidak di frekuensi ini nggak main. Nggak di equalizer, dia hanya untuk nyetel ukuran ini aja, besarannya semana. Kan dari headphone bisa ketahuan kalau terlalu over kan. Kalau ini nggak dipencet, tetap ada ininya, apa meterannya ibaratnya yang hijau-hijau. Global Oh semua. semua. Kalau ini kita pencet ini, cek ini apa? PSR yang keluar di situ. Pencet ini gitar yang keluar. Gimana? Paham sampai sini? Terus? Tadi masih nggak Private listening. Udah saya. Ya. Private ya sebenarnya. Pre. Oh, pre. Dia pre ya. Sebelumnya fader. Pre-fader. Fadnya itu fader. Ini namanya fader ini nih. Jadi pre-fat. Private listening, untuk Listening, mendengarkan. oke. Mendengar sebelum dia nih, sebelum fader. Berarti Eddie Vedder tuh dari ini namanya. Itu apaan mas? Nyanyi. Dia udah ketuaan enggak? Dia udah ketahuan. Gimana? Oke? Suka dinyanyiin juga lagunya. Oh well, oh well. Oh Pearl Jam. Nah, Berjam. Nama vokalisnya Eddie Vedder. Nggak kenal saya. Saya taunya di brokoli pak. Gimana, paham sampai sini? Iya. Sampai PFL. Tombol ini ada 3 tombol. Ada 1, 2, 3, 4 dan ST. 1, 2 adalah untuk kita ngirim ke grup. Ini grouping. Ini grouping 1, 2, ini grouping 3, 4. Kenapa harus di grup gitu sih mas? Biasanya kalau kita main besar, kayak main drum full set, akustik, kita main di grup. Oh misalnya ada mic untuk Oh, kick, 8 channel gitu ya. misalnya Oke, gini, oke. ini channel 1 sampai 5 Drum. drum semua, ada kick, ada tom, Iya. ada segala macam gitu ya. kita main di seperti ini contohnya. Main di grup 1, 2. Oke, ini naik. Kalau posisi begini nih, sorry, sampai 5 deh. Kalau kita pencet hanya grup 1, 2, tanpa kita mencet 3, 4. ST atau stereo, Oh. dia nggak keluar dari sini. Oh, gitu. Jadi fungsinya gini loh. Ini adalah bagian dari grup, ini adalah mixer di dalam mixer. Dia ngirim grup, dia ngirim sinyal dulu nih. Misalnya saya pakai 1, 2 nih, dia ngirim sinyal dulu, tlek, melalui proses di sini, Grup 1, 2. grup 1. Kalau kita nggak naikin, tapi kita harus pencet ini dulu nih. Cek, kalau kita pencet ini, baru keluar di sini, di master, stereo. Istilah gini deh, kita udah ngebalance nih kan, ngebalance misalnya suara drum kayak begini, posisinya kira-kira di sini. Terus ini vokal deh, kita anggap vokal masuk di grup 3, 4. Terus ada yang bilang drumnya kurang kenceng, semuanya naikin aja dari sini nih, dari grup, karena dia akan naikin output dari yang setelah kita kirim dari drum ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pencet ini, dia main di sini. Kalau kita berikut yang lainnya juga begitu. 1, 2, 3, 4 sama sistemnya. Sebenarnya kalau di kondisi ini, karena kita nggak main grouping, nggak usah dipencet, nggak apa-apa, Iya. Mati semua nih. mati semua. Nah, contohnya nih, ini kan mati ya, ini semua. Terus bagaimana supaya ini bisa kekirim ke oke deh di grup. Tunggu deh, udah paham belum maksudnya grouping ini? Paham. Paham ya? Pokoknya dia akan grup ini 1, 2 atau 3, 4, masternya nih di sini. Kalau kita nggak pencet ini, kita gedein,
ini nggak bakal keluar juga di sini. Iya. Kita harus kirim dulu ke stereo, baru dia keluar di sini. Kalau kita nggak pencet, dia nggak akan keluar. Mainnya outputnya dari sini nih, grup. Di sininya juga dipencet 1-2 dan stereo juga dipencet atau 1-2 Nggak 1-2 aja. Nanti dia ngirim sendiri ke stereo. Kalau kita main di sini, kita kan hanya ngirim ke ini aja ya, Iya. ke stereo. Nah, kita pencet yang merah ini nih. Pencet merah ini. Semua. Kalau kita udah pencet, dia otomatis direct ngirim ke sini. Sini. Ngirim langsung. Seperti itu. Kalau tadi kita nggak dipencet ya berarti? Kalau tadi nggak dipencet. Kalau kita mau main grouping, kita nggak usah pencet stereo. Main di grup aja, dipencet di grupnya, naikin di sini, sama pencet ini, keluar di sini. Misal dari 3 ini nggak ada yang dipencet, ngaruh juga nggak sih? Nggak keluar suara. Oh nggak keluar. Nggak keluar suara. Berarti Artinya harus kan dia, stereonya dipencet. iya, artinya kan dia ngirim. Nggak kalau kita nggak pencet, dia nggak kekirim ke sini. Kalau kita pencet, oh, gue kirim ke stereo, cek, langsung. Seperti itu. Ini kan yang masuk ke FOH itu kan? Iya. Oh. Betul, makanya dipencet. Gimana? Paham sampai sini? Sampai batasan grup stereo? Gimana? Paham nggak? Oke, sekarang kita lanjut ke fader. Ini namanya fader. Ini untuk ngebalance ngirim sinyal ke mixer sana, ngebalance musik yang ada di sini. Misalnya pertama-tama kita setel ini dulu nih buat pemusik dulu nih, udah dapat belum pemain-main, teman-teman udah dapat belum, suara udah dapat belum, inilah setelannya aux 1. Kalau udah oke, baru kita kirim ke sana lewat ini nih, besarannya relatif tergantung kebutuhan. Ya, oke, habis ini dia ngirim ke sini kan. Di sini juga pun sesuai kebutuhan seberapa besarnya. Misal di sana kita udah jam pementok lah gitu kan, kita main di 0 dB rata-rata kurang lebih, kan tinggal di setelin kan ininya. So, kita main di sini nih, kurang kenceng ngirim ke sana, naikin yang ini aja nih. Tapi ini semua global. Kalau misalnya drum kurang naik, Dari sini baru sini naikin. personal. Ya. Jadi ini harus komunikasi dengan kesana, besaran gain di sana. Terlalu besar juga nggak bagus. Misalnya kayak tadi, dia udah kecil nih di gainnya kan, udah 0, tapi masih kenceng, masih nge-peak ya, kurangin lah di sini biar nggak pecah suara. Pokoknya ini semua relatif, nggak ada ukuran bakunya. Ini ngirim ke sana lewat kabel ini XLR, karena di sana pakai 2 input juga kemarin. Tadi kan 1 input dibikin 2 input. Oke, 2 input maksudnya gimana? 2 input kiri kanan. Kiri kanan. Oh, kiri kanan, left and right. Left and right. Kira-kira paham sampai sini fader? Jadi untuk ngebalance, pokoknya pertama di sini dulu di stage udah dapat down masing-masing kan, udah oke, udah fix, Baru keluar. baru kita main di sini, style di sini, Itu kan untuk keluaran doang ya, Mas. ya untuk ngebalance keluar. Makanya Berarti kayak tadi, bagusnya kalau pakai earphone ya Mas di sini? Enggak ya? Yang monitor. Kalau ngebalance di sini. bisa begitu, pakai ini juga enak. Kalau emang mau di sini, kalau apa, ngontrol dari sini misalnya. Karena kan kita pemusik kan cuma tahu ya suara di sini kan, tapi Iya. suara di sono kan Iya, nggak tahu bro. Ya, emang dengernya di sono sebenarnya. makanya Iya, ada, tapi kan di sono juga cuma satu
Makanya ada baiknya di sini Ada yang misalnya standby. ada yang standby kayak yoga di sini, tolong deh bantuin saya kurang balance apa sambil main gitar kurang, naikin drum dikit, naikin drum segini dikit. Kira-kira seperti itu. Gak apa-apa kita balance di sini juga gak apa-apa, pakai headphone juga gak apa-apa. Kalau pakai headphone tetap keluar nggak sih mas? Selama di sana nggak dinyalain nggak keluar. Oh. Sebenarnya teori ngebalance-nya kan di sini ya mas ya. Kalau dia ngambil pukul rata gitu, gitar sekian kan nggak juga. Nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya ya. Nggak ada pakemnya kalau. Makanya fungsinya ini ada yang kadang-kadang segini, dari ini kan pengaruh dari gain juga kan. Gitar kegedean, nah turunin segini. Nggak, di sini nggak ada ukuran Iya sih, baku. masalah power sih ya. Iya. Dan gitar juga pakai power. Ini nggak ada ukuran baku di sini. Selera. Ya. Selera kuping kita di sini. Bisa kontrol dari sini, bisa nggak? Gimana sampai sini? Paham? Pokoknya intinya di sini kita atur di aux 1 dulu. Pemusik dapat, udah oke, baru ngebalance ke speaker luar. Gus Gas, ada yang ditanyain Gus Gas? Mau ditanyain nggak? Nggak ada. Tanya aja Gus kan. Pokoknya ingat ini adalah masternya aux ya. Ya ini masternya. Ini adalah masternya. Oh bukan yang ini. Return. Ini return balik. Dia kan umpan balik. Ini dia kan ngirim kan sen. Ngirim keluar di sini. Oke. Phantom power nih. Ya. Ini banyak mengandung resiko. Kalau kita menggunakan jack seperti ini, alirannya akan merusak instrumen atau peralatan-peralatan lain. Jadi kalau udah kondisi begini, jangan pernah kita aktifkan phantom power, karena dia akan mengalirkan listrik, langsung menghajar preamp-nya nanti. Jadi kalau phantom power, ini semua harus kabel seperti ini, XLR. Fungsi dia menghidupkan peralatan yang memerlukan daya sendiri seperti DI box, dia bisa hidup pakai baterai atau phantom power. Instrumen juga ada kan mas, kayak gitar kan ada yang perlu pakai baterai tuh. Nah, Kalau itu bisa. tergantung dari peralatannya, dia bisa menerima phantom power atau enggak, karena nggak semua peralatan itu bisa. Jadi kayak DI box, mic condenser yang khusus. Kan ada mic condenser yang biasa tuh ya, yang nggak perlu pakai phantom power, dia pakai baterai sendiri. Jadi tidak semua peralatan mic condenser itu phantom power. Perlu diperhatikan, tidak semua mikrofon kondenser itu phantom power. Jadi ada yang kalau kita beli barang misalnya mic condenser, kita lihat dulu ini bisa phantom atau enggak. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan menggunakan ini, dia pasti pakai baterai. Kalau kayak mixer phantom mic condenser yang keluaran brand bagus-bagus kayak Shure, AKG, dia pasti ada fungsinya. Drum ya. Mic drum yang kondensor, yang overhead punya, bawa simbal, dia pakai phantom. Fungsinya ya tadi untuk hidupin DI, peralatan khusus ya, dan mic kondensor. Sekali lagi, jangan pernah menghidupkan phantom power kalau input channelnya seperti ini. Ya. Harus XLR dan ujungnya juga harus XLR. Karena kalau ujungnya begini juga sama aja. ya. Karena kan keluarnya dua kabel juga kan, unbalance. Seingat saya ini kalau nggak salah yang groundnya dia yang ngeluarin listrik 48 volt.
makanya yang kehajar kan bisa di groundnya sini kan dengan peralatannya. Kalau misalnya karena ini main nggak terlalu besar dan mayoritas kabel begini semua, matikan ini. Oke. Kalau udah, sekarang kita kabel kiriman. Ini yang aux tadi ini mengalir ke speaker itu, speaker monitor depan. Ya, dari situ diparalelkan ke sana. Jadi di sini ada outputnya nih, ada input dan ada output di salah satu speaker. Dua-duanya. Tadi kita yang output. Tek, ini jumperan di sana, paralel. Ini output ini nih, ke speaker sana. Ada tulisannya tuh di sini, input, ada line out kalau nggak salah ya. Aux in, Aux line out, input. ini line input, line out, satunya. puyeng. Dari sana masuk ke sana, nyambung di paralel. Ini masuknya input ya Mas Burhan? Ya, input. Udah enggak? Misalnya nambah monitor lagi, di jumper lagi udah deh. Lagi berapapun speaker di jumper bisa. Output LR, master out ini dikirim ke mixer sana di channel mixer. Jalurnya dari sini masuk ke junction box. Junction box ya. Nah, ini nih, yang kiriman dari mixer sana masuk ke channel ini nih. Karena kemarin disesuaikan sama urutan di sana. 6, 7. Iya, jatuhnya di 67. Kemarin kan sempat kita cari kan, cari-cari. Ini ngirim dari sana, ngirim masuk, kirim lagi ke sana. Ini yang lainnya apa sih? Yang ini mikrofon. Vokal, Oh, mic. Ini mikrofon karena dia langsung dia ngirim ke sana. ini juga ya? Ini Nah, ini kirim balik Buat dari mixer sana masuk ke sini lagi. kenapa harus dikirim Bang? Tunggu deh. Kemarin ya kirim balik ini. ya situ kali ini. Ini kan jadi ini mikrofon masuk ke sini, dikirim ke sana. Dari sana ngirim lagi. Keluarannya ini nih. Yang D masuk ke situ, mixer sana. Channel mixer fungsinya untuk ngeluarin vokal ada di sini. Ya, Ini yang keluar ke sini. ini kayaknya pakai yang B ini nih. Ini ya. Kiriman dari sana juga. Kalau yang ini dia ngirim balik ke sana, ke mixer sana supaya vokal keluar di monitor ini. Ini dari monitor ini. Ini dari mixer utama untuk ngaktifin beta 3 yang ini nih, speaker yang ini. Berarti dari itu yang belakangnya beta 3 itu ke sini langsung. Ya, ini nih kalau nggak salah ini. Terus fungsi dia secara utamanya apa? Dia hanya extension, Extension. kabel extension. Fungsi dia hanya kabel extension. Ngumpulin segala input output ada di sini juga. Ini input, ini output. Ini ke mixernya ke channel yang mana ya? Ini ada tuh yang Ini dia nih, ini returnnya nih. returnnya. Oh, sehingga muncul di monitor Sehingga muncul di situ. Tetap lewat ini. Oh. Khusus untuk vokal 2 ini. Bisa juga ya, vokal itu juga bisa masuk, cuman di sana bisa disetting lagi urutannya. Kira-kira seperti itu.
Berarti kalau ini diubah, ngaruhnya di sini aja. Iya, Karena ini kan balikan ya, return dari... balikan dan jangan sekali-kali ngangkat ini Kenapa? feedback. Karena itu suara berputar di situ aja. Karena sudah diatur di sana. Iya. Karena Berarti harus nol sini. kalau urutan balik, jadi kalau muter-muter itu dia akan menghasilkan Feedback. beradu iya. frekuensi, beradu Berarti aux-nya sinyal. nggak boleh dimainin atau gimana? Aux kita mainin khusus untuk output di sini aja. Jangan dimainin yang ini. Gainnya juga atau gimana? Kalau gen sih sesuai ukuran Oh. besarannya. Nah, ini kita matiin aja nih yang ini. Jadi nggak ngirim sinyal lagi ke sana, nggak bolak-balik. Kalau tektokan udah pasti deh tabrakan sinyal. Nah, udah kita kontrolnya di sini aja buat monitor ini. Hidup biasanya mikrofon? Masih mati situ, biasanya mati. Oh, sudah mati. Mana inputnya mas? Ini bro, Input nih. nih. Oke. Ini output. Ini kan yang ini yang lari ke mixer bro katanya. Yang gede tuh kan. Keluar gak di sini? Ngomong aja bro. Ngomong. Keluar ya. Jadi untuk vokal, ini jalurnya vokal. Iya. Ini aux-nya. Keluar ya situ ya. Berarti kalau vokal di sini kurang kedengeran aux 1. Cuman kalau kurang kedengeran di sono itu yang dimainin ya. Iya. Pokoknya bisa sono untuk handle speaker ini nih, speaker yang ke jemaat. Aux ini speaker Dalam. ke musik. Monitor lah. Iya. Pokoknya ingat ini jangan kita naikin. Naikin ya. Iya. Dia akan beradu sinyal. Pokoknya disesuaikan aja nanti. Oke. Udah. Ada mic kosong nggak? Cek. Cek. Ini agak itu. Terus ini mas terima. Nggak pusing. Enggak. Tombolnya yang ini. Kalau lu ada lupa-lupa lu tanya gue. Oh iya mas. Hafal gue. Siap. Oke. Keren. Masukin YouTube GKJ Pondok Gede. Pada dasarnya sini sama. Artinya gokil. Hai guys, aku lagi belajar mixing nih. Ya, pada dasarnya fungsi mixer itu semua sama. Pengaturannya sama seperti yang tadi. Ini Phantom ya mas? Bukan? Ya, bedanya dia punya phantom tiap channel. Jadi nggak usah ragu kalau kita pakai kabel gini, nggak usah kita aktifin phantomnya. Kalau kita pakai XLR untuk mau apa? Hidupin di iBox atau kondensor, boleh kita aktifin. Yang 48 volt. Ya, nggak usah takut kalau udah per channel ini, aman. Nah, ini pad fungsinya sama seperti yang tadi, mengecilkan sinyal. Pad. Sini nih, ini pad. Di bawahnya adalah low pass filter.
high pass filter, dia fungsinya untuk mengkat frekuensi low. Jadi kalau di equalizer tuh grafik ya, sebelah kiri itu kan low, Iya. Mid. mid, high. Nah, di sini gambarnya grafiknya adalah turun di paling kiri, berarti frekuensi low yang diturunin. Fungsinya di sini untuk mikrofon ngilangin jeduk, jeduk, jeduk. Kalau orang ngomong kan suka ada namanya Ada popping, popping tuh. popping, pop, pop, buat kurangin gitu. Se, he, kita turunin. He, hilangkan low-nya kan. Buka. He. Ini dia ngurangin low, frekuensi low. Setelah turun begini frekuensi low-nya. Cek. Ini previewnya dari sini ya Mas? Iya. Ini ya pad nih ya. Ini saya pencet nih. He. Cek kan. He. Nurunin gain. Paham? Sampai sini paham nggak? Ini semua sama. Fungsinya kayak di Tadi yang Yamaha ya. Nah, ini gain, ini equalizer, ini high untuk frekuensi tinggi. Dia ada high mid, bedanya. Di situ nggak ada high mid, dia langsung high. Sama seperti tadi, ini frekuensi high midnya, ini gain dari frekuensi itu. Misalnya frekuensi kita main di ini berapa nih? 5K ya. Kalau main 5K kayak tadi ini gainnya ini nih buat ngebesarin frekuensi, naikin frekuensi. Seperti itu. Yang ini low mid. Low mid itu cenderung frekuensi antara low dan middle. Di mixer sana nggak ada. Ini bisa dibilang mixer profesional karena punya frekuensi banyak. Yang ini untuk low, fungsinya sama. Jadi kita mesti tahu lah ini frekuensi ini di frekuensi berapa aja, ini di mana. Seenggaknya dari equalizer itu, dari equalizer grafik kita bisa kenal. Ngerti gak? Sini. Nah ini ada tombol EQ. Kalau kita lepas, EQ ini nggak berfungsi. Nggak main ya. Iya. Jadi Kita pencet, flat aja. flat, Oh. flat banget. Kalau ini baru kalau kita pencet, dia aktif equalizernya. Saya terus terang belum tahu ini aux kirimannya ini. Dari sini. Bagus mungkin tahu. Saya lupa kemarin Robi ngasih tahu buat ngirim ke sana itu pakai yang buat mic sana, mic singer ya, mic ini ya, Pro Kantor kalau nggak salah di 6 atau di 5 gitu, saya lupa kemarin. Kalau 6, kalau 6 6 ke ini ya? Komputer. Oh, berarti ini 5. 5 apa 4? Oh 4, sorry kemarin dia ngirim 4. Itu dari mana sih Mas maksudnya? Ini kiriman, dia ngirim nih. Ngirim balik. Aux 4, ngirim output, masuk ke mixer yang sana yang tadi tuh yang output Mackie. Nah inilah kirimannya nih, dari sini nih masternya. 4 ya. Caranya men-settingnya biar lewat yang 4 itu gimana? Ini kan tiap channel. Ini posisi udah keluar nih kalau begini ya. Ini posisi mati di sana. Khusus untuk mic ini. Kalau ini berarti mic ini hidup. Dia ngalirin tiap channel. Ini berarti ini sinyal nih semua nih dikirim ke sana. Tapi ini mati yang nggak terkirim berarti ini. Yang ini kekirim nih. Ngirim ke sana lewat aux output 4. Di sini ada aux output 4. Kirim jatuhnya di kabel junction yang tadi box. Box sana kirim
di jalur D kalau nggak salah, port Iya. extensionnya di D lari lagi, outputnya masuk ke input mixer Yamaha. Gimana? Ini kan di setel sama gitu kiri kanan, jadi tinggal diatur di sananya. Musik tuh tadi aux 4 Mana ya? mas? AUX 4. Ini enggak buat ngirim ke streamingnya. Oh Ini iya. nih. Mm-mm. Sama tuh ya, Dia harus kanan sama. kiri ya. Sama, terus tinggal ngebalance-nya di sana. Kalau untuk ukuran ini semua relatif ya. Satu, ya kan, berubah. Ini sih tergantung selera semua. Yang namanya equalizer tuh selera masing-masing. Tapi pasti tiap orang pasti beda. Iya beda. Ini tombol mute sama seperti on off di mixer sana. Jadi kalau cek, kalau saya pencet dia nggak akan keluar. Cek, sama fungsinya mau on off di speaker sana. Terus grup sama juga. Nah, ini di sini grup buat ngirim ke Itu ya, speaker toa. Toa yang atas. Ya, ini kan dihidupin semua, berarti kan dia ngirim sinyal ke sini nih. Nah, mainnya di sini nih. Grup, ini master grupnya nih. Grup 1, grup Toa ini nih, 2, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Oke, mana? Yang tua tuh yang kecil-kecil ini ya? Iya. Mana mas tadi yang mas yang buat speaker itu beta 3? Beta 3 ini, Itu. tombolnya ini. Hmm. Tombolnya paling bawah. Pengaturannya ini. Cek. Nah, ini PFL sama kayak tadi untuk Review di sana ya? preview di sana. Satu. Ini kan global ya, dari output sini kalau saya pencet ini. Satu. Ini besarannya dia nih. Cek. Khusus Ini tapi udah ada ya mas? ya, di sini gak ada sinyalnya. Satu. Kurang lebih ini kan dia cuma hanya 4 bar kan. 4 bar LED. Lebih detail lah ya? Kalau ini dia lebih detail dia nih di sininya nih. Kalau dia batasan sini kita nggak bisa tahu nih. Oh, 0 dB-nya ini nih. Kuning, Hijau. Hijau. hijau, Ini hijau udah stabilo. plus 10 dB. Balik lagi. Mas. Jangan sampai merah. Kalau merah, Bahaya. turunin gain-nya. Namanya peak. Kalau di sini ya, peak udah ngepick. Nah, istilah ngepick ya ini nih yang merah nyala tuh ngepick ini ya. Apalagi udah melotot terus. Nyala terus, dia bisa merusak input IC input sini nih. Kelebihan beban dia. Ini aux 1, 2 mati semua ya mas berarti? Nggak ada channel ya? Nggak dipakai ya? Dipakai. 1, 2, 3 nggak dipakai. Nah ini udah yang gede nih. Nggak apa? Ini nggak dipakai. Oh nggak dipakai? Ini nggak dipakai satu. Jadi yang kepake ini aja 456 ya? 456 ya, 4 buat ngirim ke mixer sana ya. Nanti kalau mau ada tambahan lagi bisa dipakai gitu. Bisa. 4 buat kemana tadi Gus? Ke mixer kita kecil. Oh, Yamaha. Kiriman. 5 buat mana tadi? 5 buat kayaknya ini. Toa bukan? Toa ya? Oh, bukan toa ini. Toa pakai grup. Cek. Ini ada yang 1, 2, 3, 4 juga. Iya, 1 2 3 4 yang ini nih. Enggak, ini 1, 2 dipencet, 3, 4. Nah, udah 3 4-nya kosong kayaknya. 34 kosong, 34 kosong. Nggak Ini kepake 34. nggak kepake nih, cuma gitu aja. Oh. Biar seru kali pencet. Di- Yang
Pokoknya setelan ini selera ya, asal jangan bikin pusing itu deh. Pusing penonton. Kalau 1-2 udah di grup, main mix juga ngaruh nggak sih mas? Enggak ya? Kalau 1-2 ini kan di grup berarti dia keluarin kayak speaker utama dia keluarin juga Oh, main mix. Jadi di grup dia keluarin, di main mix dikeluarin. Iya, bos. Ini untuk toa, dia keluar di toa. Ini untuk main di mix beta di 3. beta 3. Oh, bisa dipencet dua-duanya gitu berarti? Bisa dipencet. Kalau kita nggak matiin yang nggak nyalain yang ini nih, kayak ini nih. Cek, ini di beta 3 kan keluar. Itu masih keluar. Cek, 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 cek. Ini malah 1-2 gue pencet. Oh, di LR. Dia ngirim ke LR nih. Cek, cek, cek. Tuh, nggak keluar kan di beta 3. Cek, 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 cek. Kalau saya pencet, baru keluar. Cek, cek, cek. Ini dia dipencet juga ke main mix.